di usia kurang lebih 17-18 ya udah itu lah. Memang lagi aktif-aktifnya memang kemarin. Lagi bohoji-bohojinya. Iya benar, karena kan di saat kayak mahasiswa lain tuh cuman nunggu dari orang tua kan. Benar. Kita tuh udah bisa kayak ngasih duit sendiri lah ya, walaupun nggak besar ya. Karena waktu itu kayak sebulan dapet 1 juta tuh udah gede untuk mahasiswa kan. Gede pada saat itu kayak. Di Queen Talk, One Talk at a Time. Di episode kali ini saya kedatangan Sir Apis. Kenapa dipanggil Sir? Ini cukup menarik ya. Dari sekian narsum, ada dipanggil Kak, ada yang dipanggil nama, ada yang dipanggil D atau sebagainya, Mbak ya. Kali ini Sir Apis. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bosan mungkin nanti aku panggil Sir Apis karena ini udah lengket banget. Cause I've been knowing him itu since 2014 ya benar 2014. Lupa aku kelas 1 atau kelas 2. Jadi waktu itu ada program kerjasama ya, salah satu tempat les bahasa Inggris dan sekolah Aquina di SMA Negeri 1. Gak boleh disebut ya karena ini kan nggak sponsor. Gak mau sebut aja Global English. Ya, salah satu tempat bahasa Inggris, les bahasa Inggris di Palembang ada kerjasama nih sama SMA Aquina. Nah, kebetulan Sir Apis ini datang ke sekolah ya Sir ya. Betul. Karena konsepnya goes to school gitulah lesnya. Nah, semenjak saat itulah kenal Sir Apis dan kurang lebih mau hampir 10 tahun ya. Keren. Tapi padahal ngajarnya cuma nggak sampai berapa tahun kan. Tapi sernya melekat ya. Iya, benar. Iya, sernya melekat. Ngajarnya setahun, sernya melekat sampai ke sini-sini. Kan udah banyak kegiatan ya sama Sir Apis nih, kadang satu komunitas, main badminton, sampai buat acara bareng. Masih panggil Sir. Kadang orang-orang tuh juga nanya, kok manggil Sir sih? Sampai yang kayak murid-murid Kak Agung ya, itu tuh ikut manggil Sir. Kayak Awi kan manggil Sir. Rizky nggak? Rizky tuh karena kawan Mimi kan, jadi ya sudahlah panggil Kak kan. Jadi Sir ini terinfluence lah ya banyak. Ya bener lah, kurang lebih itulah. Jadi yang belum tahu manggil apa panggil Sir jadi gitu. Kalau misalnya kenalnya dari Aquina. Iya, itu cara cara menandakannya ya. Oke, by the way apa kabar Sir? Alhamdulillah baik. Queen apa kabar? Baik. Nah, Sir Apis ini kebetulan sudah pindah ke Jakarta juga. Alhamdulillah. Jadi semua narasumber kita nih rata-rata orang yang bermigrasi ke Jakarta memang konsepnya. Nah, teman-teman yang penasaran tentang Sir Apis ini kalau mau diceritain kayaknya 30 menit podcast itu nggak cukup ya. Karena perjalanan karirnya ini cukup panjang dengan segala morat-maritnya. Ya, itulah. Tapi keren sih menurut Aquina. Nah, Sir Apis itu kan 2014 itu umur berapa, Sir? 2014 berarti 21 lah kurang. 22. Umur 22. Kan lahiran kemarin tahun 96 lahir. 96, 2014 berarti. Iya, 22 lah bener lah kan kurang. Hah? Enggak, kalau 2014. 17. Umur 17 waktu 17, itu. iya 17 tahun kan. Iya betul. Wow. 17 tahun sudah jadi guru les bahasa Inggris. Iya, betul. Berarti emang ini sih lebih ke berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oh, karena ini dorongan ya. Ya, dorongan dia. Seorang Sir Apis ini juga ya, kirain lancar-lancar saja gitu. Nah, kalau umur 17 tahun itu sudah ngajar, berarti belajar bahasa Inggrisnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya juga. Iya, betul. Nah, boleh diceritain. Sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris sih udah dari SD ya sebenarnya, udah dari SD. Okay. Cuman emang baru kayak tertarik dengan bahasa Inggris tuh waktu kuliah. Waktu kuliah kan ya mungkin kuliah 2013 kan. Belajar yang memang benar-benar belajar bahasa Inggris tuh 2013 Win, bukan yang dari SD itu. Nah, akhirnya ternyata kalau diseriusin setahun itu benar-benar benar-benar bisa. Misalnya tuh bisa langsung naik ngajar. Emang ngajarnya nggak langsung bagus sih, kayak ditemenin dulu, terus kayak salah dulu gitu kan, salah terus kayak kurang natural gaya ngajarnya gitu kan. Cuman day by day itu lama-lama kan ntar jadi senyar sendiri. Maksudnya tuh lama-lama tuh fluent sendiri itu loh. Iya. Jadi tapi di 2014 itu sudah keren banget Sir waktu itu. Kayak kami yang anak SMA. Oh oke, Sir, iya Sir gitu. Tapi awalnya itu juga kayak misalnya kan dulu kuliah kan, sambil kuliah kan. Jadi dulu ngajar sambil kuliah. Jadi sempet kayak di semester 1 tuh masih buat kata tuh masih belajar kan, jadi ya belum terlalu itu. Waktu semester 2, 3, 4 itu baru mulai kayak ngajar gitu kan, baru mulai aktif di dunia pencarian uang lah gitu. Karena ngerasa kayak misalnya gitu ya? Kebutuhan kuliah tuh ternyata banyak gitu kan. Ya sebenarnya emang masih hidup bareng orang tua juga sih. Alhamdulillah masih
dikasih juga sih sama orang tua dulu. Cuman ya itulah tadi kan, mungkin karena saya 3 beradik, karena aku 3 beradik kan, jadi mungkin anak pertama, anak kedua, anak ketiga kan, jadi kayak uang jajan tuh dibagi gitu. Nah, dan kebetulan kayak orang tua aku tuh bukan tipikal orang tua yang kayak ngasih uang jajan tuh yang dimanja banyak gitu. gitu loh, banyak. Kadang sampai iri juga tuh, kayak misalnya ngelihat orang tua tuh waktu SMA tuh ada temen tuh yang sehari 25.000 tuh kan sudah gede kan, Iya, di tahun itu gede, Sir. gede. Aku tuh sehari cuma 10.000, itu udah include ongkos makan siang, ya itu 10.000. Tapi di balik itu kayak orang tua tuh kayak ngebawain bekal gitu loh, jadi kayak sebenarnya tuh kamu nggak usah jajan gitu, sebenarnya ini cuma tuh ini doang, jadi gitu. Jadi kadang jajannya tuh misalnya seminggu tuh dapat uang jajan tuh kurang lebih 70 ribu. Terus di spare, berarti ntar jajannya tuh seminggu 2-3 kali doang gitu paling gitu. Dikasih jajannya mingguan. Ya, bisa dapat uang lebih. Jadi orang tua tuh juga kayak misal kayak itu juga sih, kayak ngedidiknya tuh juga kayak nggak ngasih uang instan gitu loh. Jadi orang tua tuh kayak lebih ngedidiknya tuh kayak ada kerjaan nih gitu. Nah, jadi ada kerjaan nih, kamu bisa nggak ngerjain ini gitu. Kalau misalnya bisa, oke. Jadi dulu tuh sambil part time-nya itu dengan orang tua tuh gosok, nyetrika Di rumah. nyetrika, ya. Jadi nyetrika tuh seminggu sekali untuk ngedapetin uang sekitar 50.000 apa sehari gitu loh. Lebih besar. Nggak 50.000 sehari, 50.000 per gosok gitu loh. Jadi tapi aku gosok itu seminggu sekali doang, kayak cuman di weekend doang. Jadi kan dulu kalau misalnya weekend itu biasanya tuh dari pagi di rumah kan. Kalau dulu tuh minggu pagi tuh paling ditunggu-tunggu nggak sih, kayak nonton TV, nonton kartun kan di Indosiar tuh kayak dari jam berapa ya? Dari jam 7 pagi, dari jam setengah 7 tuh udah sampai jam 11 tuh udah full kartun kan. Mulai dari Doraemon, Shinchan, Dragon Ball dan lain-lain lah pokoknya. Jadi sambil nyetrika tuh sambil nonton itulah pokoknya gitu kan. Jadi Tapi setrikanya tuh banyak loh, memang bener-bener segunung ibarat kata, karena kan di rumah itu kita bertujuh di rumah tuh. Ada bapak ibu, enggak ada bibi. Kalau ada bibi kan enggak gosok. Iya. 3. Ada bapak ibu, 3 beradik sama kakek nenek kan. 7 jadi. Bertujuh. Jadi tumpukannya lumayan Jadi ya. tumpukannya sebenarnya lumayan. Makanya sekali nyetrika itu sekitar 50.000 lah. Enakan nyetrika ya daripada sekolah kayaknya dapat Iya, betul. Lebih untung nyetrika ya. Nyetrika kalau begitu. Lumayan, tapi orang tua mengizinkan waktu itu untuk saya mau part time jadi guru bahasa Inggris. Nah, itu support pasti. sangat Karena support ya. Karena bapak dosen. Pokoknya kalau apapun di dunia pengajaran, walaupun nggak dibayar, silakan. Dia gitu support loh. banget ya. Iya, support banget. Bahkan kadang ada teman-teman bapak juga yang kayak anaknya tuh mau les bahasa Inggris itu. Nggak dibayar? Dibayar dong. dibayar. Cuman variatif, harga bersahabat lah ya, cuman variatif. Bisa disesuaikan. Iya, bisa disesuaikan dengan keadaan. Cece bapak. Iya, betul. Pernah sempet ada temennya tuh yang kebetulan istri di Rut Pusri. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Sekarang juga masih di Rut Pusri sih. Pak Triwahyudi ya? Bukan Triwahyudi. Kan lupa sih namanya. Ibu Adewasti. Pada waktu itu dia minta diajarkan. Pak Andi, namanya Pak Andi. Kebetulan kemarin tuh dia bertingkat sih. Kalau sekarang direksi kemarin tuh dia masih manajer di Pusri kan, ibarat kata. Senior manager, terus bertahap lah pokoknya gitu. Ya, alhamdulillah kemarin waktu di Ibu Ade itu lumayan. Makasih Tante Ade. Lumayan ini. Agak lapang lah ya, bisa dibilang ya. Betul. Jadi selain ngajar di global juga ngajar istilahnya kayak private door to door. Iya, door to door. Gitu ya. Karena itu di usia 17 ya? Di usia kurang lebih 17-18 ya, sudah itu lah. Memang lagi aktif-aktifnya memang kemarin. Lagi bohoji-bohojinya. Iya benar, karena kan di saat kayak mahasiswa lain tuh cuman nunggu dari orang tua kan. Benar. Kita tuh udah bisa kayak ngasilin sendiri lah ya, walaupun nggak besar ya, karena waktu itu kayak sebulan dapet 1 juta tuh udah gede untuk mahasiswa kan. Pada saat itu kayak ibarat kata tuh ya bisa makan kantin tiap hari lah kan, itu udah cukup kan ibarat kata gitu kan. Jadi ya itulah, tapi itu ada sisi negatifnya juga Queen. Kalau kita udah bisa mencari uang sendiri di kuliah itu, tau lah pasti uang jajan tuh habis, maksudnya tuh uang jajan tuh gak dikasih lagi sama ibu bapak. Jadi kayak, kamu kan udah bisa nyari uang sendiri, dan ini untuk adik-adik aja lah ya, gitu lah. Dan ikhlas nggak waktu itu? Ya ikhlas nggak ikhlas harus ikhlas. Iya. Gitu kurang lebih gitu lah. Bener. Apalagi waktu misalnya Aquina umur 18 kan juga udah mulai untuk cari-cari usaha ya. Waktu itu fun fact ya, Aquina pernah jualan di tempatnya pisang ini ya, tape ya benar, tape Gabin ya. Iya, jadi joinan gitu di tempat kopinya Serapis dan di sampingnya itu Aquina. Nah itu
usia Aquina 18, 19 kayak gitu sih. Benar. Dia bener-bener apa ya, lagi mencoba banyak hal baru. Oh, kita coba di entrepreneur, kita coba di sini. Nah, Betul. Serapis waktu bukan menjabat, mengajar, itu sering juga ikut lomba speech gitu-gitu ya, Ser. Sampai Ser juga sempat ngajarin Aquina gitu kan. Betul. Itu memang apa ya, salah satu side activitiesnya sebagai seorang pengajar, atau ada dorongan khusus dari orang tua, atau ada lagi ikut komunitas dan mengharuskan Ser untuk ikut lomba, atau apa sih motivasinya waktu itu? Terpaksa sih sebenarnya. Awalnya Terpaksa. You know the characteristic of my dad lah ya. Jadi karakteristik bapak tuh suka ngedorong anaknya gitu loh. Iya. Dia tuh nggak senang anaknya tuh males-malesan. Nah, jadi si bapak tuh memang benar-benar berpengaruh lah. Maksudnya tuh dia tuh selalu ngedorong gitu loh. Selalu ngedorong. Ayo ikut ini. Ya awalnya juga kayak misalnya lomba nggak cuma speech ya, kayak misalnya lomba karya tulis, lomba lainnya lah ya. Itu kayak misalnya awalnya tuh gue nggak pernah kepikiran, tapi karena didorong tuh situasinya nggak tahu kan. Jadi bapak buatin gitu loh. Jadi di awal tuh bapak buatin. Jadi kayak misalnya dia bantu tuh, walaupun kayak lomba speech itu dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena dia ngerasa, oh kamu kan bisa bahasa Inggris, ini bapak buatin bahasa Indonesianya, nanti kamu translate gitu. Atau kalau misalnya kamu ada mau tambahin itu tambahin gitu. Jadi bapak tuh tipe kayak gitu. Ntar kalah kan misalnya, karena jarang lah ya kayak misalnya first champion itu tuh langsung be the champion ya. Misalnya first competition tuh langsung jadi champion tuh jarang lah ya, kecuali emang udah talent banget. Ini kan berawal dari nol ya, emang berawal dari yang nggak tahu apa-apa lah, ibarat kata, karena didorong doang. Jadi kalah, tapi dari kalah itu kan kita penasaran kan, lah kalah ya. Kurangnya di mana sih ini? Nah, kurangnya di mana? Jadi mulai nyari tahu tuh kurangnya di mana, terus coba buat materi sendiri kan, kayak Pak aku buat materi, ntar ada lomba ini, ntar diperiksain, ntar dia tuh periksain. Kadang kurang-kurang kayak misalnya sebelum perform besok tuh satu hari sebelumnya tuh perform tuh depan bapak gitu kan. Nah, dan faktanya perform yang paling gugup itu di depan bapak daripada depan juri gitu loh. Jadi memang benar-benar kayak bapak tuh walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia tuh bisa ini loh, bisa ngerti kayak ngerti lah, maksudnya tuh kayaknya kamu kurang ini deh. Kamu kurang ini, benar. Itu kayaknya nggak perlu dibilangin deh. Terlalu banyak basa-basi di awal ya, terlalu banyak leluconnya deh, kayak gitu loh. Jadi bapak tuh emang nggak ngerti full materinya, tapi dia kayak sekilas tuh ada tahu. Mungkin pengalaman tadi ya, dia udah di dunia pengajaran tuh dari tahun yang masih 19 gitu loh, masih 1980 mungkin 19. Wow. Karena bapak tuh kan beliau kelahiran 67. Anggaplah berarti kalau 20 tahun umur 54 ya, sekarang. Dia 54 lah. Berarti mungkin sekitar tahun 80-an kan udah mulai kerja kan. 85 gitu kan, pokoknya gitulah, start-startan itu berarti udah mulai ngajar kan. Berarti ya, pengalamannya udah lumayan jauh lah kan. Jadi kayak gimmick kayak itu tuh udah ngerti lah, gimmick sudah hatam lah asam manisnya pengajaran ini ya. Jadi kita tuh 3 beradik kalau salah lomba tuh pasti laporan dulu ke beliau gitu loh, ke bapak. Jadi kayak misalnya kita tuh ngadep dulu. Jadi kayak aku lomba nih, ntar empat tadi, ibu, bapak, adik-adik itu jadi kayak jurinya gitu loh. Jadi ntar saling koreksi, kurangnya apa nih, siapa kurangnya apa. Sama adik juga gitu, kalau adik lomba, adik kan lebih suka storytelling kan. Iya, siapa Aulia? Kalau Dini yang paling kecil kan lebih suka storytelling. Nah, kurangnya apa tuh kalau storytelling Dini, kayak kurang ekspresi gini. Kalau yang nomor 2 kan si Aulia juga kan, Mimi, itu dia lebih seneng karya tulis kan kalau dia kan. Jadi kayak lebih seneng kayak menyampaikan ide-ide gitu kan. Nah, ini kurangnya apa nih, materinya kurangnya apa gitu. Jadi kita saling koreksi doang sih. Jadi emang awalnya tuh didorong semua sih, nggak ada yang tiba-tiba Pak aku mau pengen ikut lomba gitu, nggak ada. Oh, jadi semuanya tuh awalnya semuanya malas. Dikasih trigger dulu. Iya, terus bener. Karena terpaksa, dah disuruh papa nih, tapi ujung-ujungnya ala bisa karena terpaksa. Nah, iya karena terpaksa ya. Secara tidak langsung ya, apa yang diajarkan oleh orang tua Serapis itu juga Serapis ajarkan ke Aquina waktu itu. Oh iya. Ingat banget pertama kali lomba speech itu kan dibuatin juga sama Ser, kalah. Waktu itu kalah. Tapi setelah itu kayaknya kurangnya ini diperbaiki, dan bener sama kayak Ser, dia perform depan orang tuanya, aku juga perform depan mamaku. Betul. Tapi emangnya aku tuh agak lebih parah sedikit karena mamaku bener-bener nggak ada background ngajar, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, bahkan apa sih yang penting apa yang disebutnya jadi sama ini ya, teks. Benar. Jadi taunya terlewat dak mah kata ini. Yuk kurang apa nih? Acting gitu. Betul. Tapi apa ya, bener-bener orang tua tuh walaupun dia tidak mengerti tapi dia tahu kurang anaknya tuh di mana. Ya. Mungkin ada hubungan batin ya antara orang tua dan anak, jadi tahu. Nah, tapi ketiga bersaudara ini Ser,
apakah mereka ini punya perlakuan yang berbeda dari orang tua atau sama aja sebenarnya ketiga-tiganya? Sebenarnya beda sih, cuman beda di sini. Menyesuaikan karakter anak. Nah, bener sih, bedanya itu lebih ke menyesuaikan karakter anak ya, bukan pilih kasih ya, bukan pilih kasih, tapi lebih ke kayak bapak ibu tuh kayak udah tahu loh karakter anaknya tuh masing-masing gimana. Kalau kayak Hafiz tuh diperlakukannya harus gimana gitu. Kalau ke Mimi tuh diperlakukannya harus gimana. Kalau ke Dini tuh harus gimana gitu. Mereka tuh udah tahu kayak misalnya Hafiz ini kan nggak bisa terlalu diliarkan ya. Karena kalau diliarkan sering lupa diri, gitu. Jadi makanya kalau misalnya itu iya gitu, kayak misalnya agak lebih dikekang kalau Hafiz ini. Sedangkan kalau si Dini itu dia malah harus didorong-dorong untuk ngelakuin kegiatan yang non belajar karena emang anaknya suka belajar, suka menyendiri, jadi harus dikasih pergaulan, ya dia harus dikenalkan dengan entertain. Itu yang paling kecil ya. Kayak kalau kayak Mimi tuh dia orangnya yang nggak suka dipaksa ibarat gitu kan. Jadi dia bakal ngelakuin sesuatu tuh lebih baik lah kalau dia nggak dipaksa. Jadi tipikalnya jadi kayak lebih dilepas. Iya, lebih dilepas. Ya kalau kayak aku kan lebih ke domba yang tersesat kan, jadi harus dituntun kan. Betul. Beda-beda ya, tapi kerennya orang tuanya tahu ini harus diperlakukan seperti apa. Nah, kalau dilihat-lihat juga ya teman-teman, buka aja Instagramnya Sir Hafiz. Jadi banyak banget aktivitas baik itu di luar kampus, di dalam kampus, sampai dia itu mapres ya Sir, kalau nggak salah. Jadi kalau kamu kalau kamu ke rumah Sir Hafiz tuh lebih ke toko piala sih kayaknya. Karena semua itu piala, sertifikat. Nah, itu gimana Sir? Padahal kan orang tua juga dosen di universitas yang sama ya. Iya. Tapi menurut aku itu bukan menjadi sebuah, ya kalau zaman sekarang mungkin banyak yang bilang nepo baby segala macam gitu ya. Tapi ini memang benar-benar approved by approved by his action juga gitu. Nah, bisa ceritain nggak Sir perjalanan menjadi mapres itu apakah ada hubungannya dengan menjadi guru, mengikuti KTI, atau tiba-tiba daftar mapres gitu? Sama kayak tadi, jadi bener intinya aku tuh join mapres. Jangan ngomong ini di-trigger lagi. Trigger bener. Aku join mapres itu seleksinya 3 kali. 3 tahun berturut-turut. Oh, ikut 3 kali, yang ketiga baru yang jebol. ketiga baru baru lolos ke nasional. Oh iya. Jadi yang pertama itu seleksi tingkat jurusan lah ya. Kalau mapres kan dia tuh bertahap. Bahkan kalau yang ada prodi mungkin prodi dulu, prodi, jurusan, terus fakultas, ya langsung ke kampus, univ, terus langsung ke nasional kan. Nah, cuman itu semester 2 tuh ya ibarat kata ya masih jadi mahasiswa yang ya gimana ya, maksudnya itu yang masih pengen menikmati dunia jadi mahasiswa, yang ngumpul-ngumpul sama temen, mencari jati diri lah ya, mencari jati diri lah ya, kayak misalnya masih asik kayak nongkrong-nongkrong gitu kan. Ya balik lagi ke bapak sih, jadi Hafiz ada bukaannya nih pemilihan mapres nih. Itu lomba pertama sih, lomba pertama tuh langsung mapres, nggak ada prestasi apa-apa, nggak ada apa-apa lah, pokoknya nggak ada kesiapan apa-apa. Kemampuan berbicara juga ya masih flat, terus pengetahuan juga masih ya minim. Cuman lomba pertama tuh langsung disuguhin mapres. Sedangkan saingannya itu kemarin tuh udah expert ya. Mapres itu kan namanya juga mahasiswa berprestasi. Berarti kan sebelumnya tuh sudah ada prestasi kan. Ya, gimana sih orang yang nggak punya berprestasi tapi pengen jadi mapres kan? Ibarat kata kan. Lebih cocok ke mahasiswa mencari prestasi kan. Ya benar gitu kan. Bukan mahasiswa berprestasi kan. Nah jadi kemarin itu, tapi jujur itu yang membuka mata akhirnya kan. Jadi kayak kalah tuh mapres yang tahun pertama. Evaluasi kan. Kurangnya di mana ya? Kurangnya di mana. Jadi tahun yang ke selanjutnya itu mikirnya tuh ngelihat tahun sebelumnya tuh menang gara-gara prestasi dia banyak tuh. Nah makanya mulai dari situ tuh mulai kayak ikut seluruh lomba tuh diikutin kayak mulai dari yang tingkat kampus, terus naik lagi tingkat provinsi, terus naik lagi tingkat nasional, terus sampai ke tahun kedua tuh memang belum sempat nginjakin internasional kan, kayak misalnya tuh masih yang tingkat nasional, kayak misalnya lomba-lomba antar provinsi gitu kan, karya tulis sih. Kebetulan kemarin tuh banyak tuh di speech sama karya tulis, karena emang ya suka aja sih kayak itu kan, lebih terus nggak terlalu ribet lah ya gitu kan. Jadi langsung ngikutin yang karya tulis, speech, terus jadi bekal lah ya, jadi bekal kayak oke, mapres ini kan ada kemampuan menulis juga kan, sama ada kemampuan kayak ngomong juga kan, misalnya itu ya menyampaikan. Kebetulan itu udah ngajar juga kan, jadi ya kayak sudah mulai ngajar, karena dulu tuh kayak di global itu
ada kesempatan gitu loh bagi alumni yang udah selesai kan di Kayaknya global itu di tuh. level 5, level 6 Iya, level 5 level 6 tuh kan salah satu syarat lulusnya kan harus jadi Bisa ngajar. asisten teacher. Oh, namanya asisten Asisten teacher. teacher. Jadi kan di global tuh harus ada asisten teacher. Nah, udah jadilah asisten teacher 4 kali. Syaratnya tuh 4 kali. Jadi udah jadi asisten teacher. Terus ternyata pas lulus itu ditawarin, "Kamu mau coba nggak jadi guru di sini?" Kebetulan lagi ada kayak rekrutmen itu loh, batch berapa gitu kan. Udah ikut rekrutmen, lulus lah kan. Oke, ACC, approve gitu kan. Jadi pengajar. Pas jadi pengajar itu awalnya emang nggak bisa kan kayak tadi kan, cuma lama-lama jadi terbiasa. Jadi seenggaknya di situ udah belajar lah ya public speaking lah ya. Namanya kan ngajar ya berarti di depan audiens kan. Jadi nggak terlalu gugup lagi lah ya kalau ngobrol sama. Jadi paling nggak kemarin itu waktu pemilihan Mapres kedua itu udah ada bekal nulis dari lomba karya tulis Dan ngajar dari global. dan public speaking dari ngajar. Oh. Sama ikut speech baru sekali 2 kali lah ya, sekali 2 kali. Udah, ikutlah itu pemilihan tingkat jurusan tuh lewat udah. Tingkat jurusan jurusan tuh udah mewakili jurusan. Udah mewakili akuntansi Polri lah kemarin kan. Naik ke tingkat universitas. Tingkat universitas ternyata saingannya tuh juga masih lumayan ini, ternyata prestasinya lebih banyak dan yang dibuat juga lebih keren emang kan. Ide yang mereka sampaikan itu kan. Jadi oke, berarti yang tahun kedua ini belajar lagi. Tapi ngelihat yang tahun kedua ini dia banyak prestasi yang ini loh internasional karena dia debate itu sampai ke dia kan debater kan kemarin tuh yang Saingan ini. iya kebetulan namanya itu Kak Venita kalau nggak salah dia jadi Halo, dia Kak Venita. ya halo Kak Venita kalau ngelihat ya mungkin nanti besok sini ya Kak Venita ya. Amin. Dia pernah debate sampai ke luar negeri Australia atau mana terus sama ke Dublin. Oke. Irland ya, Dublin itu daerah Irland kan ya, pernah ke Dublin. Dan itu kalau di Mapres itu ternyata prestasi yang tingkatnya internasional itu poinnya tuh gede, Oh. poinnya tuh tinggi. Poinnya gede. Jadi di tahun kedua aku tuh mulai mikir kayak, ternyata ada poin-poinnya gitu loh. Jadi kayak prestasi yang regional itu poinnya segini, prestasi nasional poinnya segini, prestasi internasional poinnya segini. Wajar banyak yang kayak Mapres itu full internasional. Internasional tuh paling nggak ada 1-2 lah gitu kan. Akhirnya kemarin sempat nyari kayak event-event kayak bukan event sih lebih ke kayak konferensi-konferensi mulai dari yang gratis dan berbayar gitu kan. Yang berbayar pernah ikut, yang gratis juga pernah ikut gitu kan. Jadi kayak yang berbayar itu kemarin di Singapura, kalau yang gratis tuh di Filipina itu gratis bener-bener seleksi lah ibarat kata gitu kan kayak konferensi gratis lah. Cuman itu ternyata nilainya tuh gede waktu di internasional. Jadi waktu tahun ketiga itu benar-benar udah well prepare lah ya, benar-benar udah prepare dari udah matang lah benar-benar. Tapi ada masalah Queen. Ternyata kalau udah ikut kampus itu nggak boleh udah jadi kayak perwakilan jurusan itu nggak boleh mewakili jurusan lagi tahun selanjutnya. Lah jadi? Nah itu tadi kan jadi kemarin itu benar-benar kayak misalnya oke, Hafiz kan ngadep ketua jurusan nih. Bu, saya mau daftar Bu untuk daftar ini untuk ikut apa tuh namanya yang Mapres yang tahun ini Bu. Lah kamu daftar lagi dibilang gitu kan. Terus pas daftar kamu nggak mau nyoba nyuruh junior kamu dulu Iya loh. biasanya gitu kan. Gitu kan. Kamu nggak mau nyoba junior kamu dulu loh. Kan kasih kesempatan untuk orang lain. Kamu kemarin udah mewakilin jurusan. Masa ini mau mewakilin jurusan lagi kan. Kamu cari dulu lah yang lain. Nanti kalau misalnya nggak ada ataupun kalau ada tapi nggak cocok, ntar baru nanti kita lihat lagi, kita seleksi benar-benar kita seleksi lagi lah pokoknya gitu kan. Nah, jadi di situ aku disuruh nyari orang dulu kan, pokoknya cari kayak kader lah ya, cari kader siapa sih nanti yang bisa nerusin dari jurusan, jangan kamu lagi gitu kan. Ya kita udah well prepare, semua udah disiapin, prestasi udah disiapin, tiba-tiba terhalang sama proses administrasi kan, nggak boleh daftar kan. Udah akhirnya kemarin disuruh nyari tapi aku nggak nyari. jadi disuruh nyari tapi aku nggak nyari. Itu pokoknya terserah kalau ada yang daftar boleh, cuman aku nggak nyari gitu kan. Tapi kan kalau ada yang daftar, aku mikir pasti dia nggak well prepare aku kan gitu. Jadi adalah kemarin tiga orang dari jurusan. Junior semua ya? Junior semua, nggak ada prestasi, nggak ada prestasi dan ya benar-benar iya. Tapi dia modal percaya diri doang ya kayak aku waktu pemilihan ke 1 sama kedua ya gitu kan. Jadi ternyata waktu diseleksi dibutuhkan kayaknya emang masih kamu yang lebih bagus mewakili jurusan gitu. Akhirnya gue lempar tuh masuk ke tingkat kampus, pemilihan tingkat kampus. Itu ternyata pas pemilihan tingkat kampus tuh ada satu juga yang ternyata sama, maksudnya tuh sama lah, kayaknya hampir sama deh nilainya. Cuman besar ya? Sama nilainya, bahkan ada beberapa juri tuh yang pengen dia yang dikirim ke tingkat nasional. Waduh. Tapi ternyata
dia halangannya lebih tinggi lagi karena dia regulasi dari diktinya. Jadi kan regulasi dari dikti ada lagi maksimal semester 6 kalau dia D4, maksimal semester 4 kalau dia D3. Dia semester 6 D3. Nah, jadi dia nggak bisa. Dia kalah. Jadi dia juara 2 kampus, aku juara 1 kampus. Jadinya kan karena yang juara 1 yang bakal nerusin ke nasional gitu loh. Oke, berarti at the end of the day memang kalau udah rezeki itu nggak kemana. Benar. Itu kebetulan di semester 6 ya berarti. Kebetulan semester 6. Dan aku kan D4 kan. Jadi maksimal tuh semester 6 memang kan. Jadi masih bisa kesempatan terakhir. Jadi yang prestasi yang dicari dari semester 2, 3, 4, 5 tuh ya alhamdulillah sampai juga kan. Tapi kemarin waktu setelah itu juga masih ada 2 kompetisi lagi kemarin tuh MUN. Kan masih ada MUN. MUN juga gede nilainya ternyata di Mapres. Di nasional itu kan diseleksi juga kan. Berat dong saingan jadi, masih lebih iya crazy. Benar. Jadi di tingkat nasional itu nggak langsung perform di nasional. Jadi kalau seluruh perguruan tinggi kan udah daftar kan. Seluruh perguruan tinggi itu udah daftar. Jadi kayak dari berapa ratus perguruan tinggi itu cuma 15 dari yang politeknik yang kompeten ya vokasi itu 15 terbaik, yang universitas juga 15 terbaik. Nah, jadi itu benar-benar udah seleksi dari situ dan benar-benar udah kayak misalnya ada lomba kemarin tuh pernah keinget ada lomba di Bandung, itu kebetulan di malam ramah tamahnya tuh mereka nyajiin tarot. Baca kartu tarot. Jadi disuruh kan gratis kan. Kamu mau diramalin apa nih? Jadi aku kemarin mintanya aku lulus nggak Mapres nasional gitu loh. Jadi kayak benar-benar udah gugup duluan sih. Bakal lulus atau enggak kan. Tapi juara 1 nasional ya jadinya. Enggak. Tapi udah bangga lah karena ada masuk 15 besar. Istilahnya 15 besar tuh udah lah gitu. Udah di level nasional itu sebagai partisipan aja it's amazing. Iya betul. Amazing banget. Udah luar biasa lah. Oke, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin juga dari sekian banyak perjalanan karir Serapis ya yang cukup morat-marit ini kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, dari umur 17 sudah mulai ngajar, udah mulai cari part-time buat nambah-nambah duit jajan ya. Sampai akhirnya Serapis ini sekarang bekerja di salah satu BUMN di Indonesia dan dengan punya pengalaman 5 tahun sebagai seorang protokol ya, Sir? Iya, protokol wali kota. Iya. Wali kota Palembang ya. Kota Palembang ya, Iya, keren. Palembang. Kenapa dari akuntansi, suka bahasa Inggris, ke protokol, terus tiba-tiba ke BUMN? Yang protokol. Yang protokol itu ditawarin temen. Bukan karena orang dalam ya, tapi karena ditawarin temen. Jadi kayak dia tuh udah diterima untuk jadi kayak ofisialnya protokol. Maksudnya tuh kayak MC gitu loh. Karena kemarin kebetulan ada kebutuhan MC gitu kan untuk Asian Games ya kalau nggak salah ya, yang kemarin tuh ya tahun 2018 Asian Games ya. Nah jadi kebetulan wali kota saat itu ngebutuh yang namanya protokol yang bisa bahasa Inggris. Karena untuk kebutuhan MC bahasa Inggris dan lain sebagainya kan. Nah pada saat itu aku sama temenku tuh berdua ikut seleksi beasiswa ke Malaysia. Dua-duanya keterima nih, aku keterima, temenku keterima. Tapi dia tuh sebelumnya udah keterima duluan di protokol itu. Cuman belum dapet ACC dari wali kota karena belum ketemu. Karena belum ACC buat ke Malaysia? Bukan, buat ACC buat kerja di protokol. Nah, tapi ACC di Malaysia terus kita buat ini nih. Jadi kita tuh di kayak mana kayak kamu ngambil nggak gitu kan, bingung lah kayak kamu ngambil nggak, kamu nggak. Kayaknya dia ngambil. Boleh di-spill nggak orangnya siapa? Boleh, AG. Jadi dia sekarang dosen karena kan kerjasama ya, maksudnya itu ikatan kontrak lah ya, sama Malaysia itu. Iya sama Malaysia itu. Ngajar di Malaysia. Ngajar di Malaysia dan juga ngajar di Jakarta sekarang, ada kampus anaknya gitu loh kan, kampus anaknya dari Malaysia tuh buat kampus di sini. Jadi dia ngambil karena dia ngerasa kayaknya aku nggak bakal dapet deh beasiswa lain kalau misalnya nggak ngambil yang ini, karena kita kemarin bener-bener tesnya bareng bener-bener nyari beasiswanya bareng, tesnya bareng, belajarnya bareng sampai nginep lah pokoknya kan, sampai si Agi tuh nginep terus di rumah lah gitu, sharing kayak latihan interview, terus latihan soal-soal dan lain-lain sebagainya. Terus dia ngambil, aku nggak, karena satu dan lain hal. Jadi aku ngambil, terus karena dia udah keterima di protokol itu sebenarnya, jadi orang protokol tuh minta nggak bisa gini dong gitu. Jangan dipermainkan. Iya, nggak bisa gini. Coba kalau nggak bisa, kamu cari orang lain dah pengganti gitu kan. Jadi karena mungkin aku nggak ngambil, dia ngerekomen aku gitu kan. Please, kayaknya aku nggak bisa ngambil, kamu aja yang ngambil gitu. Jadi oke lah, karena saat itu belum nyari kerja juga, tiba-tiba ada tawaran kerja. I take it ya. Jadi
Oke, ambil. Jadi masuklah ke protokol karena kemarin emang ada bisa nge-MC dikit lah, bisa nge-MC, bisa bahasa Inggris dan pas lah momennya pada saat itu. Coba deh gitu. Iya. Day by day, month by month, year by year, 5 tahun tiba-tiba. Tiba-tiba 5 tahun. Iya, nggak terasa 5 tahun kan. Nggak, 5 tahun dan udah deh cemplung di protokol 5 tahun. Sebenarnya nyelesain 5 tahun itu juga bukan karena apa sih, cuman kepengen karena kan kemarin kan kuliah juga kan. Oh iya, sambil S2 ya. Nah, 2019 aku daftar S2. 2022 baru tamat awal 2022 nggak awal sih pertengahan. Udah mulai nyusun di pertengahan. Tamat dan alhamdulillah emang telat sih 3 tahun kan. Kurang lebih 3. Cuman oke lah yang penting sekarang kemarin kepotong Covid lah ya. Oh iya. Ya, jadi agak susah perkuliahan pas Covid itu agak susah, nemuin dosen juga agak susah. Jadi oke lah. Jadi hampir 6 semester lah, kurang lebih 6 semester yang penting alhamdulillah lulus dan pas lulus baru nyari kerja kebetulan ada RBB bukan kan rekrutmen bersama BUMN daftar alhamdulillah rezeki jadi alhamdulillah dapat juga di BUMN. Padahal udah pesimis sih kayak kemarin aja bukaan yang berapa kali kayak PLN Pertamina kan pernah ikut juga kan kayak nggak pernah lulus yang emang beneran bukaan dari mereka kan. Apalagi yang kayak RBB yang daftarnya ratus ribuan orang kan udah pesimis duluan ternyata rezeki memang rezeki nggak kemana ternyata rezeki jadi dapat lah alhamdulillah. Makanya sekarang sudah move ke Jakarta dan sudah punya keluarga kecil juga ya sekarang udah sama istri sudah stay di Jakarta for good insya Allah. Insya Allah lah ya kalau nggak dimutasi. Oh iya lagi. Ya, kan? Cuman SK-nya ada penempatan resmi di kantor pusat sih emang udah alhamdulillah. Oke. Berarti siap ditempatkan di mana saja. Iya sebenarnya siap ditempatkan di mana saja. Oke, ini terakhir nih Serapis harapannya ke depannya atau ada rencana khusus boleh deh disampaikan ke teman-teman sama motivasi juga. Motivasi untuk berprestasi juga. Jadi kalau dari aku sih kayak apa ya? Don't stop sih, lebih ke don't stop, jangan stop lah ya. Kayak misalnya kamu tuh punya mimpi, kalau mimpi yang ini udah tercapai, kamu mimpi lagi deh yang lain, next lagi kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi. Ya kayak tetap semangat aja sih, apalagi kayak misalnya kalian masih muda kan, kayak orang-orang muda tuh ya jangan mau stuck di satu tempat sih. Kayak misalnya mungkin sekarang aku di BUMN, mungkin berapa tahun lagi aku udah di dunia mana? Di dunia yang lain lah, kayak misalnya tuh udah berkecimpung di dunia mana gitu. Mungkin bakal one day juga aku juga punya mimpi kayak punya perusahaan sendiri gitu. Jadi jangan pikir kayak orang di BUMN tuh pengen stay di situ terus gitu loh. Pasti orang lain punya mimpi. Kayak misalnya kayak aku sendiri, mungkin dulu aku pernah bermimpi masuk di BUMN dan mungkin pernah ngerasa nggak bakal kesampean kan, Bahkan dulu aku pernah mikir loh kayak misalnya kayaknya aku lebih percaya diri di PNS daripada di BUMN karena kayak masuk BUMN tuh kayak antrinya tuh panjang banget gitu kan. Ternyata malah PNS nggak pernah lolos tapi BUMN lolos sekali yang ini lolos langsung kan yang rekrutmen akbarnya kan ibarat kata. Terus ya jangan stop lah ya kayak misalnya BUMN udah dapet tentunya kayak mimpi aku berarti nggak cuma di BUMN doang kan, berarti aku harus set mimpi yang lainnya lagi yang lebih tinggi lagi kayak itu. Nah one day mungkin aku pengen punya usaha yang lebih sustain yang mungkin bisa membuka lowongan pekerjaan yang lebih gede ibarat kata gitu kan dan memang bisa lebih baik lagi lah. Jangan stuck aja sih, jangan mau stuck aja sih gitu. Jadi terus berkembang lah usia, maksudnya itu usia juga kalau kalian ngerasa udah tua bukan saatnya lagi untuk nyoba-nyoba hal yang baru ya bagi aku sih gak pandang umur jangan mandang umur misalnya itu age is just a number. Yang penting tuh semangat dari kita sendiri sih, kayak tekad kita sendiri sih gitu. Jadi ya susah dulu ntar baru lebih baik lagi lah ntar pasti. Karena ketika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Iya benar. You can dream it, you can do it. Iya betul. Oke, thank you so much Serapis udah berbagi pengalaman yang luar biasa dan menurut aku ini motivasi banget untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi kita yang kadang mikir kayaknya aku nggak bisa. Buktinya Serapis tuh bisa. Dari umur 17. Jadi bukan masalah number, bukan masalah background, tapi masalahnya you mau atau enggak buat ngelakuin itu. Nah jujur ya, dari 3 beradik, ini aku tuh jujur IQ aku yang paling rendah. Wow, rendah aja begini masa. Aku IQ yang paling rendah. Aku yang paling tinggi adik nomor 2. Si Mimi. Tapi orangnya emang agak pemalas. Emang tapi IQ-nya luar biasa tinggi. Dan Dini ini dia IQ-nya nggak tinggi tapi dia rajin. Aku IQ-nya nggak tinggi, tapi pemalas juga. Tapi alhamdulillah lah. Tapi tekad paling kuat kok, insya Allah. Walaupun nggak kalau soal tekad. Iya benar. Kalau tekad paling kuat. Emang kalau tekad bisa diadu lah. Kalau tekad bisa beradu lah. Ketangguh lah ya. Soal jatuh bangun tuh udah biasa lah. Kalau soal jatuh bangun. Bener. Menang kalah jatuh bangun tuh udah biasa.
Oke, keren. Kayaknya ini kurang deh setengah jam buat tentang ini. Siapa tahu nanti teman-teman ada request lain buat kita undang lagi Sir Hafiz. That's okay. Dan thank you so much ya buat teman-teman yang udah denger. See you di episode selanjutnya. Tetap dengerin terus Queen Talk, one talk at a time. Bye. Bye.